Berarti kalau misalkan Ya harapannya mau... seri dan di laga lain ya Borneo kepleset terus. Nah, baru mau ya, gitu. Gitu. Biar tetap menjadi ya, biar tetap hat-trick di ya? puncak, tetap di puncak gitu. Mr. Ramdhani Bur. Wes. Halo Luar Mas biasa. Bur. Halo Mbak Janti. Selamat pagi. Mas Tommy. Gimana, Sehat semuanya? Mas Bur? Sehat. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu. Iya ya, udah lama nggak ketemu Kayak kita ya. udah beberapa bulan ini nggak pernah ketemu ya, Mas Bur. Benar. Sehat Mas Bur? Alhamdulillah. Kalau Kita lihat semakin bugar sepertinya. iya benar, kita harus semakin bugar, semakin apa ya, Sehat semakin ya? sehat. Bener, Mas Bur. Seperti persaingan di gelar juara Super League yang persaingannya sangat sehat ya. Betul. Emang ada yang nggak sehat Mas Bur? Apa? Kan di Liga Italia dulu ada nama Calciopoli, itu nggak sehat kan? Kalau di liga-liga Kalau di dalam negeri, Indonesia sih sejauh ini belum ada. kalau yang sampai kemarin tendangan taekwondo itu sehat gak sih? Ah itu tuh makanya kabarnya bahkan Bayangkara FC mengajukan banding ya atas hukuman. Padahal kan kalau orang melihatnya ya cuma dihukum 3 tahun. Bahkan Bayangkara dengan Fadil Alberto yang dihukum 3 tahun aja mereka mengajukan banding. Jadi seakan-akan tuh nggak terima. Ya harapan Bayangkara mungkin bisa dihukum yang lebih singkat lagi. Maksudnya lebih singkat Lebih lagi. singkat lagi. Betul. Padahal Makanya- 3 tahun untuk Bener. tendangan taekwondo kayaknya Mungkin yang bikin, kalau kata netizen yang bikin bedanya kenapa Fadil Alberto dihukum 3 tahun sedangkan di Liga 4 dihukum seumur hidup karena kejadian di luar lapangan katanya. Kalau kata netizen. Tapi waktu Zinedine Zidane melakukan itu, Sundulan ya langsung ngatur semua sedunia Ya, yang benar, mengecam. benar, Tapi benar. kalau ini cuma beberapa pihak beberapa aja. pihak ya, benar-benar sih. Makanya itulah yang kita nggak tahu lah ya. betul. Tapi Makanya kita- sekarang ya klubnya Fadil Alberto lagi jadi sorotan kan. Sebelumnya juga mereka bikin official statement bilang kalau Mark Locke katanya Kapten Persib Bandung melakukan rasis ya. Dan akhirnya kan dibantu oleh Mark Locke. Kata Mark Locke, gue nggak bilang black, gue bilangnya back gitu. Nah. Give me the ball back gitu. Iya. Nah si Henry Dombia tuh mungkin kalau kata Mendengarnya beda. Mungkin katanya kalau kata netizen biasanya kan stadion Bayangkara sepi tuh. Di Lampung kan stadion sepi. Tapi kemarin Rame. karena banyak boboto juga yang datang kan. Jadi si Henry Dombia kaget nih. Biasa main sepi, tiba-tiba rame. Jadi dia pendengarannya kurang bagus katanya gitu. Tadi jaraknya dekat. ada pertanyaan juga dari Mas Tom. Ini Adi Aksa FC punya siapa sih? Mas Oh iya, Bur? Enggak, kalau di ASFC memang jelas punya kejaksaan kan. Karena kan Adi Aksa itu kalau nggak salah merujuk ke nama emang kejaksaan Adi Aksa apa gitu. Ini memang kejaksaan. Jadi kan sebenarnya bukan hal yang mengagetkan. Maksudnya kayak polisi kan Bayangkara. Bayangkara itu dijelaskan betul, Bayangkara betul. polisi. Terus bahkan PS dulu Tira ya, Mas ada PS TNI, terus ganti nama jadi PS Tira. Sebenarnya hal yang bukan hal yang pertama. Bahkan sekarang kan Garuda Yaksa punya presiden kan. Betul. Dan itu kan sebagai rebranding dari dulu namanya PSKC Cimahi kan. Dan akhirnya di rebranding dan itu sebenarnya baru di branding kan di tahun 2025 kan. Setahun kemudian langsung promosi ke Super League kan luar biasa Kok kan. bisa itu sih tiba-tiba berubah? Emang timnya PSKC yang benar-benar di... Ya diganti semua pemainnya, termasuk pelatihnya kan. Widodo kan pelatih yang punya pengalaman panjang di persepak bolaan tanah air. Dia pernah ngelatih Bali United, dulu juga lama jadi asisten pelatih timnas Indonesia kan. Di eranya siapa Alfred Riedel kalau nggak salah. Jadi nggak heran sih Garuda Yaksa bisa promosi karena dia beberapa pemainnya juga punya pengalaman kayak Andik kan. Oh iya, Ya siapa Andik nggak tahu Andik kan pernah di tackle Beckham dulu tahun 2000 berapa 2008 loh. Berarti dengan masuknya Garuda Yaksa ke Super League menambah lagi klub di Super League yang memiliki pelatih lokal ya? Ya benar, karena musim ini tuh sebenarnya sisa 2 ya, Henry Susilo sama pelatih PSBS Biak, saya lupa namanya. Malut sama... Ya Henry Susilo Malut sama PSBS Biak, sisanya kan full dari luar. asing. Nah makanya, tapi Widodo malah dikaitin katanya, lu gimana nanti setelah promosi ke Super League, mau pindah klub nggak ke klub Super League lain ya? Ya, jadi kan sebenarnya Widodo udah jadi bidikan nih dari banyak-banyak klub-klub Super League. Tapi menarik nih ngomongin tentang pelatih juga nih Mas Bur, karena kan nanti juga kita akan ngebahas nih, karena ini sama juga ngomongin yang topik utamanya kita akan ngomongin tentang Persib dan Persija. Persija, Di sisi betul lain banget. juga ngomongin tentang pelatih. Kita sama-sama tahu bahwa Bojan Hodak ini ketika di Persib, ini adalah menjadi tim terlamanya Bojan melatih. Oh iya benar-benar. Jadi Dan biasanya, katanya kalau udah hat-trick, kayaknya baiknya untuk mencoba mencari kayak klub perpisahan lain. yang manis gitu ya. Iya sih, kalau saya melihat sendiri sih, ya kalau memang Persib sendiri pengen
melihat klub ini sustain, maksudnya udah jangka panjang ya pertahanan Bojanodak. Gimana pun caranya ya usahakan Bojanodak bertahan ya, karena sudah terbukti kan dengan 2 trofi Super League dan OTW hat-trick kan. Jadi dengan kontrak yang bakal habis akhir musim ini, ya harapannya manajemen Persib tuh bisa memenuhi semua keinginan Bojanodak. Misal Bojanodak minta ya gaji naik sekian gitu, terus juga minta fasilitas latihan, misal fasilitas latihan ditingkatin. Ya harapannya sih manajemen Persib bisa memenuhi itu semua supaya Bojanodak bisa tetap stay di Persib Bandung, karena terbukti dengan dengan dibawa ke pelatih Persib Bojanodak ini kan hasilnya sangat maksimal ya. Dan dengan misal Bojanodak amit-amit pergi dan diganti pelatih baru, nggak ada jaminan bakal berhasil maksudnya kan. Dan terbukti kan banyak contohnya kayak MU kan, setelah ditinggal Sir Alex Ferguson yang sangat dominan di Inggris, ya terbukti kan dari 2013 sampai saat ini nggak pernah juara Premier League. Tapi musim ini peringkat 3 tapi bangga banget malah. Dulu padahal MU tiap tahun ya targetnya juara. Musim ini targetnya masuk Liga Champions. Tapi menarik juga nih ngomongin MU nih. Mas Bor, ini kan juga sebentar lagi beliau juga berakhir nih. Michael Carrick ya. Bagaimana? Apakah kemungkinan akan dipertahankan? Karena kan kalau ngeliat sekarang bersama Michael Carrick itu udah mulai oke nih. Oke banget. Dan dari 14 pertandingan kan dibawa Carrick di Premier League 10 menang, 2 imbang dan 2 kalah ya. Terbaru kemarin lawan Liverpool menang 3-2 dramatis. Sebenarnya kan Carrick sudah mencapai target yang ditetapkan oleh manajemen ya. Dramatis ya. Banyak yang bilang katanya diberikan supaya Dr. Tirta seneng. Dr. Tirta bukan Liverpool ya? Iya, jadi maksudnya biar gitu. senang. Oh, iya, karena bisa. Katanya banyak yang bilang kayaknya golnya kayak gol giveaway. Oh iya benar. Ya kayak kipernya salah ngoper, Sean Elements ya. Terus ya akhirnya jadian lah 2 gol itu ya, sempat MU kan di babak pertama dominan banget ya. Jadi makanya pas di awal babak kedua Liverpool bisa nyamain 2 sama, kaget juga. Wih, bisa 2 sama nih gitu. Dramatis Mas Bur. Kalau menurut saya dramatis karena kan dari segi skornya dan juga kan itu golnya juga di menit ke 77 kalau nggak salah si Kobbie Mainoo ya kan. Kalau versi saya dramatis. Tapi kalau ditanya apakah Carrick layak dipertahankan atau enggak, kalau menurut saya sih ya layak, karena terbukti kan dia di era Amorim MU yang ya berantakan lah dengan formasi 3-4-3-nya yang nggak jelas. Maksudnya mau siapapun lawannya dia pasti make pola yang sama dengan banyaknya pemain bertahan. Padahal kan ya kayak Dalot dimainin, terus juga di kiri ada si Mazraoui atau sebaliknya. Itu kan untuk tim sebesar MU aneh banget. Tim besar tapi di sebuah pertandingan yang main tuh lebih banyak main bertahan. Dan aneh banget dan terbukti kan ya nggak bagus ya. Walaupun waktu itu pas pemecatan Ruben Amorim tuh banyak supporter MU menyesali, katanya kenapa dipecat nih, MU lagi bagus nih. Tapi kan ketika Carrick ternyata bisa ngasilin hasil yang lebih bagus, akhirnya ya udah mereka pelan-pelan udah ngelupain Ruben Amorim kan. Sebenarnya kasusnya juga seperti timnas Indonesia, nanti kalau John Hartman ternyata bisa sukses, ya Sintayong lama-lama juga dilupain. Seperti yang dulu-dulu kayak Luis Mia kan, lama-lama juga dilupain ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan melihat dari gelagat-gelagatnya, Carrick itu akan diperpanjang nggak sih, Mas Bur? Kalau saya lihat sih kayaknya iya, karena nggak ada alasan untuk nggak dipertahanin sih, karena kan dia terbukti lawan tim-tim besar menang terus kan, lawan Arsenal menang, lawan City menang, Liverpool menang, terus juga lawan Chelsea menang. Chelsea menang nggak ya? Saya lupa deh. Pokoknya intinya lawan City, Arsenal, Liverpool tuh menang. Ya kan? Itu udah nunjukin kalau Carrick memang ya punya sentuhan. Nah, ini padahal ini squad bukan squad pilihan Carrick ya, karena dimasukkan di Januari, otomatis kan squadnya Amorim. Bukan nggak mungkin di musim baru ketika dia bisa datangin pemain yang memang sesuai keinginannya, ya hasilnya lebih optimal lagi. Ini kabarnya MU sudah bakal mendapatkan dana kalau nggak salah 140 juta pound atau 140 juta euro untuk belanja di musim panas 2026. Nah kalau misalnya Carrick dikasih kepercayaan, ya dia bisa misal mau datengin pemain A gitu ke Old Trafford, kan bisa jadi hasilnya mungkin lebih bagus ketimbang saat ini. Nggak ada pengiritan di manajemen lagi ya Mas ya? Kayak musim-musim sebelumnya. Benar. Sebenarnya pengiritan enggak sih, karena di musim ini aja kan MU jor-joran banget kan, datengin Mbeumo, Sesko, Lemans, terus juga banyak pemain lah di posisi lain. Itu kan sebenarnya jor-joran banget, cuma yang memang Amorimnya aja nih nggak kompeten kan untuk melatih MU. Nah ini balik ke laga jelang Persija nih Mas Bor, yang jadi topik utama kita dan jadi big match-nya di akhir pekan nanti nih. Ini soal stadion kan masih simpang siur ya Mas Bor ya, karena memang
sejauh ini PSSI udah ngasih restu, tapi balik lagi ke pengelolanya SUGBK ya. Ini sejauh mana sih Mas Bur venue ini mempengaruhi permainannya Persija nanti kalau emang digelar di JIS, apakah akan ngasih tekanan ke siapa gitu Mas Bur? Sebenarnya kan ya tadi Mbak Janti udah bilang ini nanti keputusan GBK jadi gelar Persija atau Persib itu kan ditentukan di rapat koordinasi atau di rakor ya. Sebenarnya kan keputusan bukan di PSSI. PSSI kan juga ujung-ujungnya cuma sebagai penyewa stadion kan. Karena pengelola itu kan ya PPK GBK kan. Bahkan itu kan diurus sama Mensesnek. Jadi nanti ketika makanya kemarin kan kalau pernyataan Yunus Nusi itu kaget dia ketika tahu GBK bakal dicabut rumputnya. Kata Yunus Nusi itu kan sebelumnya kan kabarnya Persija Persib nggak bisa main di GBK karena rumputnya mau dipelihara. Dan Yunus Nusi itu sebagai sekjen PSSI kaget, mau dicabut. Sedangkan timnas mau main tanggal 5 Juni, nggak masuk akal gitu katanya. Kalau PSSI sih sebagai apa ya, sebagai tetua, pokoknya kayak petinggi lah, harapannya sih bisa digelar di GBK. Makanya nanti kita tunggu hasil rakornya seperti apa, apakah bisa di GBK atau enggak. Sebenarnya kalau misalnya digelar di JIS itu sebenarnya kalau menurut saya itu bakal bisa memberi tekanan lebih ke pemain Persib. Kenapa? Karena secara tribun tuh deket banget kan. Iya benar. Di tribun itu penonton langsung ke lapangan. Kayak ibarat kayak di San Siro gitu. Jadi San Siro kan memang modelnya nggak ada running track ya kan. Jadi langsung kayak stadion-stadion di Inggris lah. Jadi antara tribun ke stadion tuh dekat banget dan itu bisa memberikan mungkin ya kayak sentuhan mental, lebih tekanan mental yang lebih lah ke pemain-pemain Persib. Karena kan, nah jadi pertanyaan juga kalau misalnya jadi digelar di JIS, itu bakal dibuka sampai tier 3 atau enggak? Maksudnya sampai atas atau enggak? Karena kan sebelum-sebelumnya enggak ya, karena masalah keamanan jadi masih yang tribun-tribun bawahnya doang. Jadi ya paling maksimal 40.000. Itu sih yang jadi pertanyaan. Maksudnya kalau saya sebagai penikmat sepak bola, ya nggak masalah sih mau digelar di GBK atau di JIS, yang penting di Jakarta. Betul. Karena fans Persija tuh atau The Jackmania bisa lebih masif lah dalam memberikan dukungan. Karena kalau misalnya di laga digelar di Patriot, kalau di Pakansari kabarnya udah nggak bisa ya karena ada renovasi atau apa. Kalau di Patriot kan juga sangat sayang tuh karena kapasitas juga sangat kecil kan, cuma nggak sampai 30.000 kalau nggak salah. Ya harapannya sih bisa digelar di JIS atau di GBK karena kan Beckham Putra aja udah bikin cyber katanya. Dia harapannya bisa digelar di GBK karena gue pengen selebrasi di sana. Padahal gitu. Jadi makanya kan luar biasa. Iya, makanya kan harapannya bisa digelar di Jakarta ya. Jadi atmosfernya makin gila nih dalam perebutan gelar juara Super League musim ini. Mas Bur, kalau melihat pertandingan kemarin sore, bahkan belum menit kedua sudah ada gol yang diciptakan sama Matrikardi dan juga assist dari Tom Hai. Nah, kan pertandingan ini akan berjalan di mana sama-sama mempertaruhkan, apalagi ini bermainnya di kandangnya Persija. Betul strategi apa yang harus dilakukan sama Persija nih, Mas Bur, supaya tidak terjadi desakan-desakan di menit-menit awal dari Persib? Iya benar-benar. Kan kalau kita kenal memang Persija Jakarta nih, Aswan Mauricio Souza dikenal sebagai pelatih bermain terbuka ya. Dia tuh mau siapapun lawannya mau main di mana kita main terbuka aja. Nah tapi mungkin untuk lawan Persib Bandung, Persija mungkin bisa memilih gaya bermain menunggu sih. Sebenarnya hal-hal gini tuh sempat dicanangkan juga oleh Mauricio Souza ketika Persija melawan Persebaya. Jadi ketika ada peluang baru nyerang, dan terbukti kan Persija menang telak 1 lawan Persebaya 3-0. Dan kalau memang Persija ada ambisi, ya pasti ada ambisi ya untuk meraih kemenangan. Ya coba aja mainin pola yang jadi antitesis Bojanodak nih, pakai permainan bertahan. Karena terbukti kan Arema, Dewa United itu tuh pakai pola yang bertahan dan itu tuh bikin Bojanodak agak bingung. Kerepotan ya. Dan di match pertama kan sebenarnya waktu itu juga berbeda tuh. Waktu itu Persija main nyerang, Persib main bertahan, dan udah Persib menang 1-0 kan dari gol Beckham Putra di menit laga. Udah walaupun banyak dijek yang bilang Persib mainnya jelek tapi ya nggak masalah, yang penting kan hasil akhir. Benar. Ya? Kan sepak bola kan yang dilihat hasilnya, bukan dari ya walaupun cara bermain kita sebagai penikmat sepak bola tuh harapannya ya kedua tim bisa bermain cantik ya, tapi kan ya tetap di akhir laga ya hasil yang dilihat kan.
Nah, Mas Bur, kalau berkaca dari pertemuan pertama nih, Persib kan sempat kerepotan nih ngelawan 10 pemain Persija ya. Iya. Nah, untuk di match yang kali ini nih di markas Persija, menurut prediksi Mas Bur gimana? Apalagi ngeliat komposisi di skuad Persija juga sekarang udah kedatangan beberapa pemain baru kan ya. Ada wajah-wajah kayak Shane Patinama, Mauro Zylstra. Ini gimana menurut Mas Bur? Yang mana Shane Patinama jadi starter ya untuk pertama kalinya. Betul. Ketika menang 2-0 lawan Persija. Kalau saya melihat sih mungkin Persib masih pakai pola yang sama, masih pakai pola menunggu. Karena Bojan Hodak nih bisa dibilang sebagai musuh rival abadi Persija karena semenjak Bojan Hodak melatih Persib nggak pernah kalah lawan Persija. Dari 5 pertandingan Persib menang 3 kali dan imbang 2 kali dan 3 menang itu selalu di Bandung, sedangkan 2 imbang itu terjadi di kandang Persija, entah itu di Patriot atau di stadion lain. Makanya kalau saya lihat sih Bojan Hodak ya udah pengalaman banget lah untuk menghadapi Persija, walaupun Persija sebenarnya kan udah berubah total ya. Dari skuad musim lalu ke musim ini pun berubah. Terus di putaran kedua berubah lagi. Tapi sih saya melihat Bojan Hodak ya punya cara lah untuk nahan Persija dan ya seminimalnya bisa dapat 1 angka lah dari Jakarta nanti. Tapi seberapa besar Mas Bro kemungkinannya tetap akan menang Persib ataupun imbang ya? Karena kan kemarin habis main sama Bayangkara, terus kemarin habis juga sama PSM, dan ini waktunya pendek-pendek. Walaupun memang kelihatannya secara historis menang terus ya di beberapa pertandingan terakhir. Iya, 2 match terakhir menang ya. Tapi memang ya secara peluang mungkin untuk menang Persib butuh usaha ekstra ya, karena kan ya Persija juga lagi bagus dalam 5 match terakhir, menang 4 kali dan sekali imbang. Tapi bukan berarti Persib nggak punya peluang untuk menang, karena kita tahu Persib juga dalam 18 pertandingan terakhir nggak pernah kalah di Super League nih. Persib menang 13 kali dan 5 kali imbang, dan itu juga bisa jadi model Persib untuk ngalahin Persija. Karena kalau misalnya Persib bisa ngalahin Persija di GBK atau di JIS, itu tuh euforia pasti luar biasa. Dan mungkin bisa ningkatin motivasi mereka ketika pekan depannya lagi tandang ke Makassar dan di match day terakhir nanti menjamu Persijap ya. Jadi ya laga lawan Persija ini sangat krusial sih bagi Persib karena bisa memperbesar kans mereka untuk jadi juara. Karena saat Persib untuk jadi juara Super League musim ini gampang, tinggal sapu bersih aja nih 3 laga sisa. Karena kan kalau Borneo juga di 4, karena Borneo masih 4 laga lagi kan. Karena kalau Borneo menang di 4 laga sisa pun poinnya sama, Persib unggul head to head. Jadi ya kuncinya ya harus habisin 4 laga ini. Dan kalau ternyata ya di luar dugaan ya Persib ternyata imbang misal di Jakarta, sebenarnya fans Persib juga jangan berkecil hati karena Borneo FC juga menghadapi lawan yang gak mudah gitu. Kayak nanti malam dia lawan Persita. Persita ini tricky nih klub nih. Dia bisa ngalahin Persib di Tangerang, terus juga minggu lalu kalau nggak salah menang tipis sama PSIM kalau nggak salah. Ini Carlos Peña ini kan musim lalu pelatih Persija, dan musim ini tuh dia ngelatih Persita dan dia mengubah pola permainan. Musim lalu di Persija tuh dia masih permainan terbuka banget, dan akhirnya Persija jelek, dia dipecat di akhir musim kan. Di musim ini kayak dia ngelihat kayak gue kalau main terbuka nggak cocok ya main di Indonesia ya. Makanya dia ngikutin pola pragmatis Bojan Hodak yang terbukti Persita musim ini kan lumayan kan. Ya maksudnya peringkat 6 atau 7 besar lah Persita. Dan di weekend ini Borneo tandang ke markas Bali. Nah, Bali ini jadi klub pertama di Indonesia atau klub pertama yang ngalahin atau menghentikan rentetan 11 kemenangan beruntun Borneo FC musim ini. Jadi makanya Bali United nih ya mungkin fans Persib selain mengharap Persib menang terus, ya mungkin berharap Borneo kalah dari Bali. Karena Bali juga sempat nyulitin Persib kan 2 pekan lalu, 3 pekan lalu di GBLA itu 3-2 kan. Dan bahkan kan dapat kartu merah Matrikari saat itu kan, dan Persib dalam tekanan. Makanya Bali United nih bisa jadi pembeda dalam perebutan gelar juara Super League. Walaupun Persijap juga nggak bisa diremehkan juga, karena Persijap juga nih mungkin jadi satu-satunya tim yang masih ketemu 3 kontender juara Super League kan, lawan Persija semalam, terus juga nanti masih lawan Borneo, terakhir pekan terakhir dia bakal tandang ke markas Persib. Jadi seperti itu sih Mas. Nah ini tadi bicara soal Bali United yang bisa jadi pembeda dalam perebutan gelar Super League. Kalau untuk laga Persib melawan Persija nih, menurut Mas Pur siapa pemain-pemain yang bisa jadi pembeda di 2 kubu ini nih? 2 kubu ya. Kalau dari Persib Bandung sih saya melihat Berguinho ya. Ini pemain tuh bagus banget. Saya hampir nggak pernah ngelihat dia bawa bola tuh kerebut. Jadi mungkin dalam kondisi terjepit di baru umpan. Jadi secara
skillnya bagus banget ya pemainnya. Berguinho, terus juga Barba. Ya Barba juga pasti di pertahanan karena kan dia sebagai leader, dia sebagai yang tukang komunikasi lah. Mungkin Matrikari bagus, Julio Cesar bagus, tapi Barba kelebihannya itu dalam mengkomunikasikan beberapa hal ke pemain atau mengatur lini belakang, itu kelebihan Barba. Dia intercept bola bagus, duel udara bagus, kan golnya sekarang Barba kalau nggak salah tercatat sebagai back tertajam di Super League ya dengan koleksi 5 gol kan. Itu menunjukkan kalau Barba memang nggak cuma kuat dalam bertahan tapi juga aktif dalam membantu serangan kan. Selain Barba, Berguinho juga mungkin Tom Haye ya. Tom Haye ini ya jadi penyihir Persib musim inilah ketika Tyrone Del Pino udah pindah ke Malu, terus juga Stefano Beltrame yang sempat homesick di 2 musim lalu udah balik ke Italia. Jadi Tom Haye sih. Kalau dari Persija saya melihatnya mungkin ya Alano 5 ya. Alano kan jadi pemain yang paling ya bukan paling subur kan Maxwell, tapi Alano 5 nih magisnya sangat luar biasa sih. Tapi memang di match pertama tuh pinternya Bojan Hodak, dia ketika melihat di babak pertama Alano 5 sanggup nyulitin Dewangga, di babak kedua Frans Boutros dipasang tuh buat matiin tuh Alano 5. Jadi di babak kedua laga Persija Persib tuh si Alano 5 saat itu kesulitan ketika dikawal sama Frans Boutros. Makanya kita lihat di gimana apakah Alano 5 punya cara baru nih ketika harus dihadapin lagi nanti sama Boutros, karena Boutros itu back yang gila sih, tambah kompromi dihajar-hajarinnya itu. Tapi hajar yang tepat positif ya, positif. Maksudnya bener. Bolanya kena, bukan kaki yang diajar bukan gitu. tendangan taekwondo tahu bukan ya. Tapi Mas Bur, ini ada pertanyaan begini Mas Bur. Kan kemarin waktu masuk beberapa pemain yang dipilih sama John Hartman untuk masuk TC, tidak muncul nama TJ Pakualam. Ada yang menyebut katanya belakangan TJ Pakualam tuh agak sedikit kecewa, merasa sedikit nggak semangat bermain dan mempengaruhi staminanya atau performanya di lapangan. Nah, ini untuk menjelang lawan Persija nanti hari Minggu nanti, apakah ini masih akan berpengaruh atau semalam sudah pembuktian? Oh iya benar. Kalau saya melihat sih sebenarnya tidak dipanggil Teja ke timnas tuh mungkin yang saya lihat gak mempengaruhi motivasi Teja, karena sebelumnya juga Teja sebenarnya kan gak punya caps di timnas kan. Jadi Teja kan juga kemarin dengan clean sheet lawan PSIM tuh dia menyamai rekornya Yo Jae-hoon ya di musim 2013 dengan catatan 17 clean sheet. Ini kan masih ada 3 laga sisa, berarti kan Teja bisa melewati rekor Yo Jae-hoon kan dengan laga-laga lawan Persija, PSM atau Persijap nanti di akhir musim. Jadi ya itu juga bisa jadi motivasi dia untuk tampil lebih baik lagi di Persib ya. Makanya kan mungkin ya dipanggil Teja ke timnas tuh jadi apa ya? Disayangkan Boboto lah intinya ya. Karena kan ya biar bagaimanapun seorang penjaga gawang dengan pencetak clean sheet terbanyak, terus juga dengan kebobolan paling sedikit, kok bisa nggak dipanggil timnas gitu kan. Masa ini dipanggil si A, si B, si C gitu kan. Ya kan kalau dari 23 pemain yang dipanggil kan kemarin ada 3 kiper kan. Nadio, Cahya dan Muhammad Riyandi. Ini kalau Nadio sama Cahya oke lah, ini kiper bagus. Cahya kemarin lawan Persib kalau dia nggak bagus bisa kalah, bisa dibantai PSIM itu. Banyak banget ya tendangan-tendangan dari Persib ya yang gokil-gokil. Yang di ujung depan gawang ketepis sama dia. Dan satu lagi emang Cahya mungkin secara postur nggak bagus, tapi usianya Mas. Usia muda terus build up-nya bagus juga, refleksnya juga bagus. Mungkin itu jadi pertimbangan John Hartman. Karena John Hartman juga di setiap pemanggilan timnas senior dia selalu nyisipin satu pemain U23 ya di setiap posisi ya. Makanya di FIFA Series kemarin kan kiper ada Cahya, terus juga di back ada siapa? Donitri, terus juga di gelandang ada Ivar Jenner, di depan ada Mauricio Zelstra. Jadi nah Cahya ini mungkin jadi disiapin oleh si siapa John Hartman untuk U23 atau match-match yang krusial ke depan. Makanya terus juga dibilang kan, wah TJ ketuaan, nggak tahu umur 31. Ya itu Joey Polwesi kurang tua apaan, kan 33. Jordi Amat tuh 34 ya kan. Terus juga satu lagi, untuk kiper itu 30 tahun mungkin itu bisa jadi baru awal dari karirnya mungkin. Karena ada banyak kiper top juga kan baru bersinar di umur 30-an kan. Ada Van de Sar. Van de Sar kan dulu setelah juara sama Ajax tuh juara Liga Champions tahun 90-an. Oke di Ajax, terus setelah itu kan ngedrop tuh, pernah main di Juventus, Fulham. Ya kiper sekelas Van de Sar main di Fulham kan aneh, tapi ketika dipindah ke MU di umur 35 atau 34 tahun kan naik lagi kan. Dan akhirnya bawa MU juara 3 musim beruntun di Liga Inggris, juara Liga Champions. Jadi kan
Ya sebenarnya untuk umur 30-an untuk kiper itu hal yang lumrah ya. Makanya jadi pertanyaan. Tapi sih ya ujung-ujungnya kita balikin lagi, kita hormati keputusan John Herdman. Karena ya tim pelatih juga punya pertimbangan sendiri kenapa si kiper A dipanggil, kenapa kiper B nggak dipanggil gitu sih. Betul. Nah Mas Bur, kalau tadi udah bicara soal pemain-pemain yang pembeda, nih kalau prediksi line up-nya gimana Mas Bur untuk laga big match-nya? Persija ya, benar-benar. Ini saya belum mantau secara detail siapa yang akumulasi ya, karena saya belum melihat. Tapi sih mungkin kalau memang full tim, ya Persib pakai pola 4-2-3-1 mungkin, karena di penjaga gawang ada Teja, terus juga di kanan mungkin Kakang ini mainin, Kakang Rudianto, terus juga fullback kanan maksudnya ya, terus di back tengah Matrikardi Barba, di kiri ada bisa, karena sih Dewangga yang sering main ya, bisa Dewangga mungkin. Kalau nggak Dewangga mungkin Putros. Terus di dua gelandang tuh ada Tom Haye sama Lucho, Luciano Guecocea. Tom Haye dan Mark Klok dan Lucho. Mark Klok Lucho, terus di playmaker ada Tom Haye. Di kanan Berguinho, kiri William Barros, depannya Andrew Jung. Itu kalau dari Persib. Ada Persija, mungkin kemarin Andri Tani sempat cedera ya, sampai lawan Persijap. Mungkin nah kemarin main Cyrus tuh. Saya belum tahu nih kondisi Carlos Eduardo seperti apa. Mungkin kalau Carlos Eduardo itu fit, mungkin Carlos Eduardo yang dipilih ya. Carlos Eduardo di posisi penjaga gawang. Formasi sama mungkin 4-2-3-1 karena Persija udah ninggalin pola 3 back ya. Terus di kanan ada Tubarau. Kiri mungkin Donitri ya. Karena kemarin Senpatina main. Posisi back tengah tuh biasanya Rizky Ridho sama Paulo Ricardo. Jadi Jordi Amat beberapa match terakhir jadi cadangan. Kan. Terus di gelandang double pivot ada Fabio Colanego sama Van Basten Souza. Ini semenjak duet ini balik lagi nih kan sempat lama absen tuh, mereka ganti-gantian cedera lah. Persija ya susah dikalahin lah semenjak mereka duet. Terus di kanan ada Alano Lima, di kiri ada Maxwell, di second striker atau playmaker lah itu ada Rehan Anan yang semalam golin. Di depan mungkin Excel untuk kau ya, jadi starter gitu sih kalau starter, prediksi starter dari saya. Ini dalam kondisi full team ya, saya belum melihat nih siapa yang akumulasi karena kan update-nya belum saya dapat sih. Tapi seberapa penting sih Mas Bro kemenangan Persija ini, karena kan secara sisa pertandingan kalaupun full menang terus Persija, dia juga bakal paling tinggi runner up. Benar. Penting mereka harus menang. Apakah ini untuk menjaga marwah Persija atau memang ini ada misi penjagalan? Penting banget sih buat Persija untuk menang di match lawan Persib ya. Tentunya ya mungkin fans Persija juga kalaupun mereka nggak juara musim ini, ya mungkin mereka berharap juaranya jangan Persib gitu. Nah, sebaliknya mungkin Persib juga kalau misalnya mereka gagal juara musim ini, ya berharap juaranya bukan Persija. Ini mungkin ya, karena kemarin rivalitas yang sangat besar kan antara Persija dan Persib. Dan juga memang benar kata Mas Tommy, Persija musim ini mungkin dengan kemenangan atas Persib juga bisa memacu motivasi mereka untuk menatap musim depan ya. Dan satu lagi, kalau mereka finish runner up musim ini, mereka bisa tampil di kompetisi antar klub Asia musim depan. Jadi runner up musim ini kan akan tampil di playoff AFC Champions League ya, di kompetisi kasta ketiga kompetisi antar klub Asia. Jadi ya pasti Persija bakal mati-matian nih di 3 laga sisa. Sekarang kan Persija poinnya berarti 62 ya. Kalau menang 3 laga sisa kan berarti 71. Itu sebenarnya kan udah nggak mungkin ngejar Persib kan. Karena Persib kan udah 72 ya. 72 kan? 72 kan? Borneo 69. 72. Kalau Borneo 69, kalau Borneo nanti malam menang lagi 72. Betul. Persib 72. Tadinya 69, 72 gitu kan. Nah, makanya kalau Borneo menang lawan Persita nanti malam nih tertutup lah. Dipastikan Persija nggak bisa jadi runner up ya. Makanya Persija selain ya harus menang di 3 laga sisa, berharap Borneo kalah terus nih di 4 laga sisa. Borneo masih 4 laga sisa kan untuk bisa finish di peringkat kedua. Dan menariknya juga kalau misalnya Persija ternyata gagal jadi runner up dan akhirnya finish ketiga, pelatih dipertahankan atau enggak nih? Karena kan Mauricio Souza tuh kontraknya bakal habis ya di akhir musim ini kan. Banyak yang bilang kan rame, wah Sintayong nih. Tapi kan sudah full Brazil juga pemain-pemainnya. Nah itu dia, kalau Sintayong masuk otomatis dirombak lagi tuh, ya kan? Sintayong masuk kan dirombak lagi tuh pasti pemain-pemainnya ya kan. Betul. Karena dengan musim ini ketika Mauricio Souza masuk, pemainnya mayoritas pemain asingnya
ya diganti semua, nyisa Matsumura doang kan. Rio Matsumura itu pun dilepas di pertengahan musim kan ke Bayangkara. Jadi sebenarnya bukan hal yang, kalau di Indonesia tuh bukan hal yang baru lah ketika ada pelatih baru rombak full squad. Bahkan Persib pun musim ini pemain asing kan ganti semua. Betul. Kan dan nunjukin juga Persib dengan perubahan komposisi pemain musim ini juga ningkatin kualitas mereka. Jadi mereka punya tim yang sangat bagus antara pemain utama dan pemain pelapis kan. Ketika Andrew Jung cedera ada Ramon Tanke, terus juga Mark Klok cedera lama nih, ada Lucho, ada Malis yang siap tampil. Begitu juga ketika Barba absen, waktu itu sempat ada rumor dia mau pindah kan. Ya Matrikari Julio Cesar kan bisa melapis secara bagus kan. Betul. Dan itulah kelebihan dari Persib Bandung musim ini. Makanya kita lihat nanti di bursa transfer musim panas, apakah Persib Bandung akan melakukan perubahan total seperti di awal musim ini ataukah hanya cuma 2-3 pemain. Karena kan beberapa rumor udah mulai dikaitin nih. Kayak Bojan Hodak juga bilang, gue sebenarnya awal musim ini pengen datengin si DB itu pemain Bayangkara. Itu bagus banget pemain Bayangkara Mas. 13 match dia golin 12. Nah, gokil. Dan dia main di JDT di awal musim ini, tapi sama JDT nggak dilepas. Akhirnya di Januari malah dilepas ke Bayangkara. Itu gila banget si DB itu. Bojan Hodak belak-belakan. Itu si Henry Dombia juga striker Bayangkara. Pernah pengen dibidik Bojan Hodak ketika melatih di Malaysia di Kuala Lumpur, tapi gagal karena masalah gaji. Waktu itu kan Kuala Lumpur juga ada masalah keuangan lah ya. Dan terus juga rumor ya, kata Persib ngincer, kata sudah sepakat untuk datengin winger kirinya Sferieng tuh namanya Patrick Robson. Ini tuh musim ini kalau nggak salah dia sudah golin 21 gol dan 16 assist. Tapi kan jadi pertanyaan, ya masa iya klub rasa Super League datenginnya pemain Liga Kamboja gitu kan. Tapi sebenarnya kualitasnya oke. Nih Sferieng ini musim ini tuh lolos ke final AFC Champions League. Kompetisi antar klub Asia kasta ketiga sama lolos ke ASEAN Club Championship. Nah, makanya ini Sferieng ini klub bagus. Kalau kayak Ramon Tanke kan dulu kan top skor Liga Kamboja terus dibeli ke Persib. Tapi bukan dari Sferieng, waktu itu dari Visaka. Jadi ya bisa jadi nih memang Sferieng ini memang klub bagus. Jadi ya mungkin ini salah satu alasan Persib datang ke si Patrick Robson. Mungkin karena memang Persib ada ambisi untuk bersaing di kompetisi antar klub Asia musim depan. Jadi kan dibutuhin pengalaman ketika lu sebuah tim main di kompetisi A atau kompetisi ya taruhlah ACL 2. Ya Persib butuh pemain yang memang punya pengalaman tampil di kompetisi antar klub Asia itu. Nah itu bisa didapetin dari Patrick Robson itu sih. Tapi bisa jadi juga sih Mas Bur, karena kan sebentar lagi kontraknya Bojan Hodak juga habis. Apakah ada kemungkinan juga akan diambil oleh klub-klub Asia lainnya? Karena kan memang sepertinya setelah dipegang sama Coach Bojan memang Persib ini luar biasa ya. Ya, maksudnya yang diambil siapa? Coach Bojan. Bojan Hodaknya. Itu ada juga potensi itu. Karena kan Bojan Hodak di Asia Tenggara udah nggak bisa diragukan lagi ya. Betul. Pernah juara Liga Kamboja sama pernah Pemkron, terus juga di Malaysia pernah bawa Kelantan sama JDT juara Liga Malaysia. Terus juga bahkan bawa Kuala Lumpur masuk ke final AFC Cup. Sekarang namanya ACL 2 ya. Sebelum kalah dari klub UEA apa kalau nggak salah. Itu kan yang nunjukin kalau Bojan Hodak pelatih bagus. Dan ya itu nggak ada kemungkinan. Mungkin yang benar kata Mas Tommy tadi di awal, kalau Bojan Hodak mikir, gue mungkin pengen bikin perpisahan manis lah dengan hat-trick juara. Dan di musim ini kan dia juga udah nunjukin Persib bisa bersaing di ACL 2 ya. Persib jadi juara grup, ngalahin Bangkok, ngalahin Lion City Sailors, terus juga Lion City Sailors maksudnya dalam klasemen ya. Terus juga ngalahin Selangor kandang tandang, dan bahkan Bangkok kan itu masuk semifinal ACL 2 kan. Dan Bangkok bahkan ngalahin Gamba Osaka di Jepang. Sebelum akhirnya Bangkok kalah di Thailand ya. Dan Bangkok ini kan gak bisa ngalahin Persib, kandang tandang kan. Si siapa tuh ya klubnya Arhan lah yang diisi banyak pemain top itu si Zivkovic dan lain-lain. Dan yang gak nutup kemungkinan, makanya ya harapannya manajemen Persib kalau memang mau sustain, mau lu berkelanjutan mendapatkan hasil yang bagus di Liga Indonesia dan pelan-pelan bersaing di Asia, ya bertahanin Bojan Hodak. Caranya gimana? Ya turutin apa maunya dia. Ternyata yang nurutin adalah Persija. Wah, terus Sinteyong ke Persib. Wah, seru itu. Mas Bur, terakhir nih Mas Bur, mungkin prediksi skor Mas Bur untuk Persib Persija nih. Ini karena mainnya di Jakarta. Karena hampir pasti di Jakarta ya, nggak mungkin di Bekasi, nggak mungkin di Bogor, lagi di Bandung nggak mungkin ya. Saya sih mungkin kayaknya seri sih. Satu sama atau dua sama. Karena kita flashback ke pertemuan sebelumnya. Karena Bojan Hodak selama ngelatih Persib nggak pernah kalah dari Persija.
dan belum pernah menang ketika main di markas Persija. Jadi sih acuannya itu sih. Karena Bojanoda kan di 3 laga kandang Persib lawan Persija selalu menang nih. Terakhir kan musim ini di putaran pertama menang 1-0 kan, lewat gol Beckham Putra. Terus juga di 2 laga tandang yang sudah dijalani ketika melawan Persija di musim-musim sebelumnya nggak pernah kalah, seri juga kan. Makanya sih saya condong imbang kan. Terakhir kali Persija menang lawan Persib itu kalau nggak salah di Liga 1 2022-2023 saat itu Persija menang 2-0 di Stadion Patriot kan lewat gol Michael Kremenchik sama Rico Simanjuntak. Itu kan pelatih Persib tuh masih Luis Mia ya. Tapi kan yang beda ini Bojanoda. Ya kalau presentasi seri kayaknya. Berarti kalau misalkan ya harapannya seri dan di laga lain ya Borneo kepleset terus. Nah, baru mau gitu. Dia tetap menjadi tetap di puncak gitu. Iya. Karena kalau saya pribadi walaupun saya fans netral ya sih harapannya juaranya Persib. Karena di musim depan itu karena ya saya sendiri ngeliat Persib kayak punya kompetensi lah untuk bersaing di kompetisi antar klub Asia ketimbang Borneo. Karena udah terbukti musim ini kan. Kok saya lihat kalah lawan Ratchaburi itu apes aja itu. Karena kalau misalnya William Barros nggak kartu merah di match kedua, terus juga di match pertama Persib nggak sempat lengah di awal-awal laga itu lewat Ratchaburi itu. Gitu sih. Baiklah, terima kasih Mas Bur. Sama-sama Mas. Ngomongin tentang Persib Persija weekend nanti dan juga tadi ngomongin tentang tapi Premier League Arsenal nih. Kayak sih, tapi nggak juga karena City di 4 match terakhir 3 laga di Inter main di kandang. Sedangkan Arsenal 3 match terakhir 2 tandang. Jadi sebenarnya masih tricky nih walaupun beda 5 poin dan City punya tabungan 1 pertandingan kan. Kalau saya pribadi sih masih condong ke City ya. Kalau nanti subuh Arsenal ATM? Menang Arsenal sih kayaknya. Menang Arsenal ya? Menang Arsenal kayaknya sih. Kita nantikan aja ya prediksi dari Mas Bur nih. Kalau PSG Munchen nanti malam kan lusa ya. Kamis dini hari subuh. Kamis dini hari ya. PSG sih kayaknya. PSG ya. PSG jago banget. Terus PSG Arsenal gimana Mas? Kalau ketemu di final gitu, udah pasti PSG. Udah pasti PSG itu. Baiklah, terima kasih Mas Bur pagi hari ini Betul. sudah mencerahkan kita ya untuk menantikan pertandingan antara El Clasico Persib lawan Persija di hari Minggu nanti. Dan jangan lupa saksikan itu tadi ada live reaction juga di hari Minggu nanti yang bisa disaksikan di YouTube official Okezone. Ada Mas Bur, ada Mas Tommy juga di situ. Mas Tommy masuk kan? Di sini kan sekarang. Hari Minggu masuk kan? Sekarang ya. Baiklah, terima kasih Okezoners. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Bye. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.